bersama dengan Dr. Satria akan tandem presentation mengenai pre dan post operative medication di dalam kita melakukan functional endoscopic sinus surgery. Jadi FAST seperti kita ketahui, yang kita akan bicarakan kali ini adalah untuk rhinosinusitis kronis, tentu indikasinya. Dan ada berbagai definisi tentang apa itu FAST ya per definisi, tetapi kita akan lebih fokus pada sebenarnya ketika kita melakukan FAST itu, ya ketika kita melakukan FAST tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali fungsi hidung serta sinus paranasal secara fisiologis. Makanya namanya functional. Kemudian juga jangan lupa ada airway integritas yang harus dikembalikan antara saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Nah, untuk itu kita harus melakukan persiapan. Tadi seperti Dr. Tasya sudah jelaskan berbagai persiapan yang dilakukan. Tujuannya adalah karena kita menggunakan endoskop untuk mendapatkan visualisasi. Itu penting sekali karena begitu visualisasi tidak dapat, maka operasi tidak akan bisa berjalan dengan semaksimal atau sebaik-baiknya. Karena yang kita inginkan adalah suatu operasi yang sebaik-baiknya. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk mencegah terjadinya komplikasi. Komplikasinya kita memang di sesi ini kita tidak atau di dalam kursus ini kita tidak menekankan tentang berbagai komplikasi yang bisa terjadi. Karena kan tujuannya sekarang untuk men-encourage, tetapi encourage-nya itu dalam koridor yang sebaik-baiknya. Nah, yang penting lagi di dalam persiapan maupun perawatan, peri, intraoperatif, serta post-op dan follow-up adalah long-term success outcome. Jadi ceritanya demikian, nanti akan diteruskan oleh Dr. Satria tentang apa saja obat-obat yang kita gunakan. Ya, silakan. Terima kasih Dr. Dani. Ya, jadi pada presentasi ini, kenapa saya mulai dengan meminimalisasi pendarahan yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Tasya dan Dr. Dani. Ini sangat penting karena kita bermain dengan endoskopi di sini ya. Musuh terbesar dari endoskopi adalah pendarahan. Jadi sekali lagi tujuan persiapan sebelum operasi untuk menyamankan pada saat intraoperasi. Agar apa? Agar tadi Dr. Dani sudah sampaikan tidak terjadi komplikasi yang tidak diharapkan seperti itu. Ya, kenapa saya masukkan CT scan? Tadi sudah sedikit disinggung oleh Dr. Tasya bahwa CT scan ini sangat penting untuk kita untuk melihat apa yang akan kita hadapi intraoperasi. Misalnya pada kasus polip antrokoana dengan kasus angiofibrom, tentu persiapan operasi sangat berbeda seperti itu. Kalau pada angiofibrom mungkin akan dilakukan angiografi, embolisasi dan lain-lain. Kepada polip antrokoana kan tidak seperti itu. Nah, maka CT scan ini sangat penting. Tadi juga Dr. Tasya sudah menyampaikan pentingnya untuk close, untuk melihat bagian-bagian mana saja yang rawan pada saat durante operasi seperti itu. Nah, untuk obatan-obatan sendiri sebenarnya cukup banyak di sini. Banyak para peneliti menjelaskan tentang obat-obat apa yang perlu disiapkan untuk dipakai untuk sebelum operasi. Tadi Dr. Tasya sudah menyampaikan beberapa obat yang dapat digunakan, seperti penggunaan steroid sebelum operasi ataupun setelah operasi, ataupun juga penggunaan vasokonstriksi seperti oxymetazoline, mungkin para sejawat semua sudah sering menggunakan, atau bahkan pada pasien-pasien yang menggunakan beta blocker sebelum operasi, mungkin penggunaan epinefrin dihindari di sana. Lalu, nah pada saat kita melakukan tindakan FAST, tentunya walaupun itu suatu tindakan yang minimal invasif secara makroskopik, tapi terjadi injury di sana pada mukosa, sehingga mukosa injury itu tidak bisa kita hindarkan seperti itu. Jadi kunci utama dari tindakan FAST adalah keberhasilan dari FAST itu adalah proper management dan follow up post operatifnya harus baik di sana. Kenapa? Karena di mana ada injury pasti itu ada healing proses. Jadi tidak bisa itu kita mengulang tindakan operasi tapi kita tidak mau ada suatu proses penyembuhan atau healing proses, tidak bisa di sana. Nah, bahkan disebutkan juga perawatan setelah operasi itu bisa dilakukan selama 6 minggu sampai 3 bulan. Ya, jadi benar-benar perawatan pasca operasi sangat penting di sini. Nah, tadi sedikit disinggung mengenai healing proses. Jadi pada healing proses akan terjadi suatu wound healing yang mana tidak bisa lepas dari pada saat ada perlukaan di sana.
Nah, kita harus lebih tahu juga bagaimana sih wound healing itu tersebut. Jadi beberapa tahap dalam menuju ke dari healing proses tersebut. Yang pertama adanya suatu koagulasi dan hemostasis, lalu adanya inflamasi di sana, lalu ada proliferasi dan wound remodeling yang mana akan dibahas lebih lanjut. Nah, secara kompleks normal wound healing akan terjadi beberapa tahap, dari mulai pendarahan. Jadi kalau bisa operasi kok ada pendarahan, jadi itu suatu hal yang wajar. Terus ada koagulasi di sana, jadi bisa operasi, bisa ada kok ada clotting, ada krusta. Nah, itu juga suatu yang normal di sana. Sampai akhirnya jadi remodeling dan collagen deposition. Jadi kalau pada saat pasien pas kontrol kok terdapat ada fibrin dan lain-lain, nah itu juga suatu hal yang normal aja, seperti itu. Oke, berikutnya bleeding. Bleeding ini bisa terjadi durante operasi, pasca operasi, bahkan sampai beberapa minggu setelah operasi. Jadi itu juga suatu hal yang normal gitu ya. Nah, akan terbentuk hematoma juga. Pada saat untuk hematoma mungkin terjadi suatu iskemik dari jaringan dan akhirnya terbentuk krusta. Itu pun bisa terjadi pada saat pasca operasi, baik pasien masih dirawat atau pasien kontrol pasca operasi. Dan sinekia, terkadang kita berpikiran apa yang kita lakukan apabila terjadi sinekia. Mungkin dari sekarang kita bisa mengubah pola pikir kita, apa yang kita lakukan supaya tidak terjadi sinekia. Tentunya perawatan pasca operasi itu harus baik di sana. Seperti itu. Ada banyak sekali penelitian dan literatur mengenai pengobatan apa saja sih yang terbaik pasca operasi. Dan salah satu dia mengatakan bahwa nasal irigasi, topikal corticosteroid, antibiotik, dan menghindari penggunaan nasal tampon yang terlalu lama, itulah yang terbaik untuk perawatan pasca operasi setelah tindakan FAST. Nah, banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan operasi FAST tersebut. Lamanya durante operasi, terus juga keparahan dari penyakit tersebut, terus juga kenyamanan pasien. Nah, kenyamanan pasien di sini lebih dilihat bahwa pada saat pasien kontrol, pasien nyaman nggak terhadap kita. Karena kalau pasien udah nggak nyaman, pasien juga nggak akan kontrol dan tidak akan mensukseskan tindakan operasi yang sudah kita lakukan tersebut. Apa yang mungkin yang terakhir dari biaya. Oke. Sejak presentasi juga disebutkan bahwa untuk nasal irigasi banyak kita tahu menggunakan lautan garam. Kenapa penting? Jadi dia kaya akan bikarbonat, potasium, kalsium, dan magnesium. Tujuan ini semua sih sebenarnya apa? Tujuan untuk melancarkan pergerakan motilitas dari si silia tersebut. Karena kita tahu bahwa pada tindakan FAST terjadi kerusakan dari silia-silia yang ada di mukosa hidung. Nah, juga ada peneliti mengatakan bahwa penggunaan high volume dan low pressure juga most effective protocol. Jadi sebenarnya kalau kita cari di literatur pun banyak sekali para pendapat yang berbeda tentang perawatan pasca operasi seperti itu. Oke, di sini juga saya mengambil beberapa contoh. Nasal irigasi merupakan adjuvant treatment pada beberapa patologi dari sinonasal. Lalu juga tujuannya apa? Tujuannya adalah membersihkan mukus, krusta, sel debris, dan berbagai macam kontaminasi. Intinya sih healing proses itu yang harus kita rawat. Dengan cara apa? Kalau menurut penelitian sini, dengan cara melakukan nasal irigasi seperti itu. Lalu dari literatur ini juga dapatkan bahwa penggunaan nasal irigasi kalau dilihat dari skor gejalanya dan endoskopi skornya juga memperbaiki untuk kedua hal tersebut gitu ya. Lalu nasal irigasi juga di sini juga dikatakan bahwa membuat mukus tersebut menjadi lebih lunak, sehingga apa? Sehingga transport mukus selirnya akan makin lebih baik pada saat pasca operasi dan mengurangi edema dan lain-lain. Dan katakan bahwa penggunaan high volume lebih dari 200 mili merupakan terapi terbaik untuk lakukan pasca operasi FAST. Dan di literatur ini juga disebutkan bahwa penggunaan nasal spray kurang efektif bila dibandingkan dengan penggunaan high volume nasal irigasi. Nah, saya juga mengambil beberapa contoh dari review bahwa dari sini dapat disimpulkan bahwa nasal irigasi lebih baik dibandingkan nasal spray untuk perawatan pasca operasi. Oke, mungkin Dr. Dani ya, akan dilanjutkan Dr. Dani, silakan. Terima kasih Dr. Satria. Jadi tadi Dr. Satria sudah menjelaskan tentang apa yang dilakukan pasca operasi. Jadi seperti kita tahu bahwa pasca operasi itu termasuk juga adalah yang tadi sudah dijelaskan penggunaan irigasi hidung. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, sebelum kita masuk ke obatnya apa,
kita harus kembali kepada tujuannya. Tujuan kita operasi bukan hanya tidak berdarah pada saat operasi, tidak hanya menghindari komplikasi, tetapi yang paling penting adalah untuk long term success outcome. Jadi yang kita harus identifikasi adalah mana sih kasus yang difficult to treat atau intractable atau refractory. Ini bisa dilihat dari symptom severity-nya, kemudian juga kita bisa lihat dari endoskopinya, biasanya gambarannya polip, dan pasien ini biasanya memerlukan rescue treatment, baik berupa antibiotik atau steroid oral dalam 6 bulan terakhir. Dan rescue treatment ini menandakan bahwa ini adalah kasus yang difficult to treat, pasca operasi tentu. Nah, long term success outcome ini sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak melakukan operasi revisi. Banyak sekali sekarang yang melakukan operasi revisi. Dr. Desi mengeluh bahwa semua kasusnya adalah kasus revisi. Dan persentase dari kasus revisi ini memang tinggi, jadi berkisar antara 4% sampai 24,9%. Memang ada karena kasusnya atau penyakitnya yang sulit, tetapi ada faktor-faktor selain faktor-faktor tadi, persiapan yang kurang baik, kemudian perdarahan sehingga visualisasi tidak ada. Nah, predictor difficult to treat ini sebaiknya harus sudah didiagnosis sebelum kita melakukan operasi. Dari penelitian yang pertama itu menunjukkan bahwa pasien asma, pasien perokok, asma dan alergi itu adalah kasus yang bakalan difficult to treat ketika kita melakukan operasi. Pasien usia muda, laki-laki ada airway eosinophilic disease, kemudian pasien dengan polip, operasi sebelumnya, kemudian juga pasien yang berusia tua. Jadi kalau ada pasien-pasien yang seperti ini, mungkin lebih baik kita daripada nanti kesulitan sendiri untuk melakukan atau gagal di dalam tindakan pembedahannya dan mencegah terjadinya revisi, maka lebih baik mungkin kita memang memberikan terapi maksimal medikamentosa serta mengkonsulkannya pada konsulen rinologi. Kenapa sih kok rhinosinusitis kronis yang tipe ini difficult to treat? Ini adalah suatu gambarannya betapa kompleksnya proses inflamasi kronis di dalam pada penyakit rhinosinusitis kronis. Ini juga ada yang menunjukkan bahwa ini problemnya ada di epithelial barrier-nya. Ada yang menghubungkan dengan epithelial mesenchymal tissue. Dan ini ada yang menginduksi perubahan-perubahan baik di dalam epithelial mesenchymal tissue maupun barrier-nya. Ya. Nah, berbagai faktor secara klinis kita bisa identifikasi. Kemudian juga lower airway involvement itu juga merupakan tanda atau prediktor dari medically refractor dari rhinosinusitis kronis. Dan kalau kita bisa breakdown satu persatu, yang pertama adalah polip. Polip yang skornya di antara 4 sampai 8. Artinya apa? Polip yang mengisi seluruh rongga hidung. Skor 8 itu artinya kanan dan kiri skornya 4. Kita menggunakan skor 0 itu tidak ada, 1 terbatas di meatus medius, 2 melebihi tepi bawah dari concha media, 3 sudah melebihi tepi bawah concha media tetapi tidak memenuhi seluruh rongga hidung, dan 4 memenuhi rongga hidung. Kasus yang difficult to treat. Kemudian Lund-Mackay skornya lebih dari 15. Lund-Mackay skor adalah scoring untuk CT scan. 0 itu tidak ada perselubungan, 1 perselubungan sebagian, 2 perselubungan total, ya. Kemudian CT ethmoidnya itu lebih besar nilai skornya daripada maksila. Pasiennya biasanya hilang fungsi penghidunya. Kalau kita lihat dari SNOT-22 itu lebih dari 35. Dan kalau kita ikuti selama 2 tahun, maka akan memerlukan sistemik kortikosteroid. Jadi yang diperlukan kalau kita kembali pada medicationnya sesudah kita menseleksi kasusnya, tentu kasus yang
sukses yang akan kita pilih. Nah, untuk itu diperlukan suatu essential treatment. Jadi, essential treatment ini adalah lini pertama untuk semua kasus rhinosinusitis kronis. Cuci hidung, kemudian topical intranasal steroid. Dan terapi diberikan selama 6-12 minggu tergantung dari identifikasi faktor resikonya. Apa yang diberikan bisa berbagai macam. Kalau kita lihat di sini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Satria, irigasi hidung adalah yang terbanyak. Kemudian juga intranasal kortikosteroid. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sistemik oral kortikosteroid itu ternyata jumlahnya sedikit. Kita lihat dari literatur yang dikeluarkan oleh EACI, ternyata bahkan pada rinitis alergi pun sistemik steroid itu tidak dianjurkan, kecuali pada kasus yang very severe atau yang dia resisten gejalanya. Demikian juga pada rinitis non alergi, rhinosinusitis akut, walaupun evidence levelnya B, tetap saja itu tidak dianjurkan untuk kasus yang dengan mild and moderate symptom. Untuk nasal polyp demikian pula, itu malah tidak diperbolehkan dan evidence levelnya C. Untuk yang dengan polip ini juga memang tidak direkomendasikan kecuali pada kasus-kasus yang sulit. Nah, bagaimana penggunaan antihistamin? Yang penting pada kasus rhinosinusitis kronis harus terbukti bahwa pasiennya juga penderita rinitis alergi, baru kita justified memberikan antihistamin. Ini adalah reaksi fase cepat dan fase lambat dari mekanisme rinitis alergi. Tetapi jangan lupa selain alergen, untuk inflamasi tipe 2 itu juga bisa disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang bisa memicu reaksi superantigen, biofilm atau enterotoksin, dan jamur. Ini akan meningkatkan sel radang eosinofil dan termasuk dari tipe inflamasi tipe 2. Lalu bagaimana kita memilihnya? Pilihannya ada 3 untuk kasus-kasus dengan rinitis alergi maupun inflamasi tipe 2. Yang pertama adalah H1 antagonis reseptor. Kemudian ada anti-leukotriene reseptor dan ada yang disebut sebagai anti-PAF. Anti-PAF atau platelet activating factor. H1 antagonis reseptor bekerja pada early phase, anti-leukotriene reseptor dan anti-PAF bekerja pada late phase. Dan kita lihat bahwa pada H1 antagonis reseptor ini ada first dan second generation, yang bedanya adalah obat ini bisa masuk ke blood-brain barrier atau tidak. Ketika masuk ke dalam blood-brain barrier maka akan menimbulkan efek sedasi. Contoh dari anti-leukotriene reseptor ini adalah byproduct dari eosinofil, degranulasi eosinofil. Contohnya adalah montelukast, sedangkan byproduct dari monosit adalah platelet activating factor. Selain itu juga platelet activating factor bekerja untuk kemoatraktan dari eosinofil. Dan ini contoh obatnya adalah rupatadin. Jadi ketika kita akan memilih, sekali lagi, kasus mana sih yang harus kita operasi, maka sebaik mungkin hindari kasus yang refrakter pasca operasi. Yang refrakter biasanya tidak menunjukkan perbaikan ketika kita memberikan terapi medikamentosa yang sesuai karena ada berbagai faktor risiko. Dan hati-hati juga ketika pasien dengan keluhan gangguan tidur maupun gangguan penghidup, ini adalah salah satu tanda kasus yang refrakter. Jadi tujuan dari kasus refrakter adalah kita memilih kasus yang akan memiliki long term sukses. Biar kasus-kasus refrakter ini dikirim kepada konsultan rinologi, dan jangan sampai konsultan rinologinya kesulitan karena harus melakukan operasi revisi. Itu pesan dari saya, mungkin dari Dr. Satria. Silakan Dr. Satria. Terima kasih Dr. Dani. Ya, mungkin take home message dari saya yang pertama, jadi keberhasilan operasi itu bukan di meja operasinya, tapi perawatan setelah operasi dan persiapan sebelum operasinya. Jadi mungkin itu bisa kita ambil. Berikutnya healing proses itu teman kita. Jadi pas habis operasi kita, oh ini kok banyak clotting, banyak kusta dan itu adalah teman kita yang harus kita rawat.
karena itu menentukan keberhasilan dari operasi. Percayalah apa yang kita percaya selama itu masih di jalur yang baik. Edukasi yang baik akan meningkatkan keberhasilan dalam operasi yang kita jalani. Mungkin itu. Terima kasih.